Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah ya, sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalaskannya dengan balasan-balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah tumbuh berkembang menjadi pribadi yang anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share link kajiannya. Tapi linknya jangan diunduh, lalu kamu potong-potong, lalu kamu unggah ulang. Jangan ya. Aku sehingga detik ini tidak pernah memberikan izin itu kepada siapapun. Ya. Jadi kalau ada yang perlu untuk itu seharusnya izin dulu. Ya, aku kasih izin ya oke, kalau enggak ya enggak. Berikutnya untuk semuanya aku nggak bisa sebut satu persatu ya. Doa-doa baik kalian aku harapkan dan aku ucapkan terima kasih dalam sebuah ketulusan, dalam sebuah keikhlasan. Aku juga berdoa semoga kebaikan doamu Gusti Allah curahkan juga untukmu. Kita sesama saudara saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah Allah akan menjadikan doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Episode penebusan dosa sudah kita selesaikan kemarin dalam seri yang ketiga tamat, di mana pada sebuah kesimpulan, itu tolong tutup jendelanya supaya nggak masuk suara-suara orang. Pada sebuah kesimpulan kita menjadi tahu siapa sebetulnya arsitek daripada penebusan dosa, maka tidak lain dan tidak bukan dia mengerucut pada satu sosok, satu nama yang memang cukup berwibawa di dalam kekristenan. Aku bilang kekristenan loh ya, bukan kenasranian. Ya, cukup berwibawa. Bayangkan bagaimana tulisan-tulisannya. Itu kan sebetulnya cuman surat itu. Surat kiriman, dia mau menulis surat untuk jamaat di mana. Kalau dikirimkan ke Roma maka dikasih nama Roma. Kalau ke mana lagi itu ya? Ke Antioquia ya, Antioquia. Tapi ada nggak Antioquia? Sebetulnya nggak ada ya. Jadi itu sebetulnya surat ditulis sama Mr. Paul ya, dikirimkan, nggak tahu kurirnya siapa. Pada waktu itu kan belum ada CNE, belum ada CNT, belum ada titipan kilat ya. Itu juga seharusnya kita perlu tahu loh ya, siapa orang-orang yang menjadi kurirnya dari Bapak Paul ini untuk mengirimkan surat-suratnya ke daerah kan. Terus sejauh apa bahwa surat-surat itu tidak berubah. Itu kan belum ada kajian-kajian karena memang literasinya nggak ada. Kita cuma dengar surat-surat kiriman Paulus gitu aja kan. Seperti ini ya. Surat kiriman Paulus, kita ambil contoh mana ya? Oh, Korintus ada deh, Korintus. Korintus ada, Korintus itu bahkan sampai 2 ya. Ada 1 Korintus, ada 2 Korintus. Itu tempat nama jemaat di Korintus ya. Nah, misalkan kita ambil Korintus lah. Pak Paul ini nulis surat bla 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 bla. Kan bukan dia yang ngirimkan ke Korintus.
Mesti ada kurirnya kan. Nah, sosok kurir ini yang kita tidak tahu, dan Pak Paulus ini sangat aktif dalam hal tulis menulis ya, korespondensi kira-kira begitulah. Dan di Korintus itu kan mesti ada pribadi yang menerima, itu kan populasi kan. Terus di antara populasi itu siapa yang menerima? Harus ada dong. Seperti dulu kita dibodoh-bodohi. Siapa yang membunuh 7 jenderal PKI? Siapa yang membunuh PKI? Siapa yang membunuh PKI? Ya PKI itu kan komunitas, kan mesti ada orangnya. Akhirnya kita tahu yang apakah itu eksekutornya juga kita tidak tahu, sejarahnya nggak jelas. Ya, begitu juga misalkan Paulus ngirim surat kepada jemaat di Korintus, itu yang nerima siapa? Yang ngirimkan suratnya siapa? Kan itu blank, ya. Gak tahu kalau teman-teman Kristen khususnya yang pernah berkecimpung masuk dalam tim LAI mungkin bisa bantu kita ya. Ya, haleluya, alhamdulillah, terima kasih ya. Artinya literasi kita bertambah. Namun demikian seperti yang kita tahu, kita hanya disuguhi demikian rupa. Korintus, nanti ada Roma, ada lagi apa ini? Efesus, ya seperti itu. Tapi behind screen-nya kita tidak tahu dan kita terima matang. Padahal behind screen juga itu harus dibicarakan. Karena sejauh mana kita bisa menerima memang itu tulisan-tulisan Paulus tidak bergeser. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suasananya malam akhir pekan, jadi aku pilihkan yang sedikit santai aja lah ya, nggak terlalu jelimet buka-buka kitab nanti. Jadi apa ya? Jadi tegang ya. Nah, ini suasana santai maka aku kasih yang santai-santai aja. Dari yang kemarin penebusan dosa mid by Paulus itu kita sudah tentukan bahwa pernyataan beliaunya di kitab Roma ya. Bayangkan, tulisan aja bisa disejajarkan dengan firman Allah. Kan sejajar di sini menjadi sama-sama kitab suci. Padahal itu surat kirimannya manusia yang bernama Pak Paulus, bukan wahyu dari Allah, tapi jadi satu. Gitu. Ya. Kemarin dari surat kiriman Paulus yang ada di Roma, ya, kita tahu bahwa dialah yang menjadi arsitek penebusan dosa itu. Ya. Dan aku sudah paparkan bagaimana sebetulnya Yesus mempotret sebuah kesalahan yang menghasilkan dosa itu ya, sehingga manusia itu seperti apa. Aku sudah paparkan dan sudah selesai di seri yang ketiga, dan sekarang coba aku akan terpisah dari ini sudah lain ya. Sekarang tajuk kita itu adalah manusia dan keselamatan ya. Jadi gini, manusia dan keselamatan ya diseret mata Yesus, di mata Paulus. Aku sudah sampaikan kemarin, dua sosok ini tidak ketemu tentang manusia dan keselamatan. Tidak ketemu. Oke, sebelum sana aku baca dulu surat-surat kiriman. Nah. Kalau dulu begitu, apalagi di radio ya. Kalau sekarang kan ya bukan surat kiriman ya, komentar yang masuk gitu ya. Oke. Ini nanti Ba'da Asar kalau nggak salah ya. Aku diajak live sih ya. Apakah nanti bisa aku siarkan atau enggak? Kalau bisa aku siarkan, berarti ini kita pending. Tapi kalau nanti nggak bisa disiarkan, mungkin biasanya kendalanya itu di wifi ya. Maka ini kita unggah ya. Jadi gimana nantinya lah ya.
Kita lihat situasi dan kondisinya. Oke. Pertama komen yang masuk dari Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus. Si Damanik hadir menyimak kajiannya penembus dosa Meet by Paulus. Merupakan salah satu contoh pemahaman agama yang menghasilkan keimanan yang tidak dibangun berdasarkan pengetahuan. Ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah dalam salam Islam rasional. Oke, matur thank you, terima kasih untuk Kang Mas Sidianto PPTK ya. Salam Islam rasional juga untukmu dan untuk semua keluarga yang ada di Sidamanik. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Kemudian dari Kang Mas Samsul Yatim, nah ini jagoan kita ini, the king of street ya, raja jalanan, penguasa jalanan. Hadir nyimak Gus, oke. Selama ini saya sebenarnya tak tertarik membahas kekristenan karena dalam otak saya tak ada rasionalitas pada konsep ketuhanannya. Mantap. Tapi hati-hati Kang Mas Samsul Yatim ya. Karena dalam kekristenan itu terbagi konsep teosnya. Itulah yang aku katakan waktu aku bertukar pikiran dengan teman ya yang dari Jakarta, telepon langsung tanpa direncana, dan dia bilang dia sudah 1 tahun di LAI ya. Aku katakan bahwa konsep teos dalam kekristenan itu tidak satu suara ya. Teosnya itu, teos Kristen itu ya, itu pertama, ini yang mayoritas ya, yang buahnya itu Tritunggal ya. Yang kedua itu tunggal atau tauhid atau Unitarian biasanya disebutnya. Kalau kita tauhid, kalau di Barat Tengah tauhid, nanti di Eropa disebutnya Unitarian. Terus 3 ada lagi sekarang mirip tunggal ini, tapi tunggalnya nyasar dia. Namanya one. Ini ada habis. Ya. Oneness. Ini ya tunggal. Makanya aku bilang hati-hati kalau supaya ustadz ini banyak yang dengar ya. Kalau menjelaskan tentang konsep ketuhanan dalam Islam itu hati-hati yang disebut tauhid. Bukan hanya siapanya, tapi berapanya juga harus dijelaskan. Kalau kita ngaji-ngaji kan enggak. Pokoknya nyembah Allah, tauhid sudah. Ya Allahnya berapa dulu? Tritunggal ini nyembah Allah, bukan nyembah kucing, bukan nyembah ikan paus, enggak, nyembah Allah saudara kita Tritunggal ini. Tapi Allahnya berapa gitu loh. Nah, sementara di kita kalau ngaji-ngaji itu apa tentang tauhid apa menyembah Allah, nah, sudah beres. Padahal belum tentu Allahnya berapa, siapa dulu. Nah, masalahnya contohnya di Yohanes. Dia tauhidnya tunggal, cuman Allahnya itu Yesus. Jadi sekalian jadi bapak, sekalian jadi anak. Aku juga nggak ngerti bagaimana sosok bisa menjadi bapak, bisa jadi anak, itu nggak ngerti ya. Yang paling dekat dengan Islam itu ini tunggal tauhid ini. Kristen tauhid, saksi Yehova, apa mana? Ya, itu yang aku tahu, dan ada kelompok-kelompok lain itu yang tidak populer. Nah, ini tidak populer, yang populer ini yang tidak masuk akal itu katamu Tritunggal ini. Ya. Nah, bisa jadi yang tunggal ini meskipun tunggal tapi Yesus, kalau ini Allah. Atau YHWH. Ini alif lam lam H. Nggak mau pakai alif lam lam H mungkin gengsi ya. Sudahlah, YHWH. Enak kan sama Gus Beti? Kenapa ya? YHWH itu ya alif lam lam H gitu loh. Ya, itu aksiomatis, nggak bisa dibantah. Kalau nggak percaya tanya sama orang Yahudi. Bahwa yang mereka sembah itulah adalah yang orang Islam sembah. Nggak bergeser. Ya, ini untuk Kang Mas Samsul Yatim ya. Supaya
bisa dipahami ya. Jadi yang kamu kenal yang ini, memang publik mengenalnya ini Tritunggal. Tiga disebut tiga nggak mau, satu disebut satu nggak mau. Tritunggal ya. Oke, kalau ini sudah jelas tunggal ya. Oke, ini kalau gini kan jadi ngerti nanti. Makanya kalian kalau diskusi itu jangan hantam kromo aja. Tanya dulu, Mbak, Mas, Bapak, Ibu dari Kristen mana? Gitu loh. Nanti kamu ngotot, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Tapi kamu ngototnya di depan Kristen Unitarian, Kristen Tauhid, atau di Saksi Yehova, ya kamu diketawain. Lah yang ngomong Yesus itu tiga siapa? Yang ngomong Yesus Allah itu Tritunggal siapa? Yang ngomong Roh Kudus itu Allah siapa? Itu mereka. Karena mereka dalam konsep teos dengan Islam itu sudah ketemu. Konsep teos loh ya, yang lain-lainnya masih perlu didiskusikan. Tapi konsep teos antara Islam, Kristen Tauhid, Saksi Yehova itu ketemu. Ya. Makanya kemarin aku sanggah ketika ada yang mendiskreditkan Gus Beti, dia bilang, oh, juru bicaranya Saksi Yehova. Ya enggak lah. Untuk apa juga, kan masing-masing punya tugas. Itu tugas dia, ya sudah dia jalankan. Aku punya tugas sendiri. Aku Islam ya, aku dakwakan Islam. Masalah ada titik temu antara Islam dan Saksi Yehova perihal teos itu hal lain. Jadi bukan dalam rangka ada yang menuduh Gus Beti itu juru bicara Saksi Yehova. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun aku ambil Mbak sini. Meskipun aku banyak teman-teman Saksi Yehova, ya. Siapa tuh? Assalamualaikum Gus. Ya iku WA-nya harus diwaca, iso. WA-nya udah dibaca, aku lagi shooting nih. Nanti baca terus dijawab di WA ya, aku lagi shooting nih. Oke. Pak Ketua ini. Sampai mana tadi? Aduh. Oh, sampai Kang Mas Samsul Yatim ya. Selama ini saya sebenarnya tidak tertarik membahas kekristenan karena dalam otak saya tidak ada rasionalitas pada konsep ketuhanannya. Ya bisa maklum lah, karena yang dipahami dia juga kan Kristen yang mainstream tadi, yang aku bilang Tritunggal ya. Maka sejak ini Kang Mas tahu bahwa Kristen itu ada yang tauhid juga ya. Tapi melihat video-video channel ini kok lain. Saya terkesima juga dengan penjelasan Gus tentang metafora Yesus membawa pedang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya jadi seperti hadir dalam dakwah Kanjeng Nabi Isa dan ikut merasakan betapa beratnya perjuangan beliau. Jadi ikutan suka ngaji kristologi. Salam Isra dari saya, si anak asuhan lampu jalanan. Sastranya boleh juga nih. Jadi gitu Mas Samsul Yatim ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya jadi seperti hadir dalam dakwah Kanjeng Nabi Isa dan ikut merasakan betapa beratnya perjuangan beliau. Ini telinganya, kupingnya Kristen-Kristen yang ada di sini nih, yang di sini loh ya maksudku. Yang di tempat lain aku nggak tahu. Teman-teman Kristen yang ada di sini itu tolong didengarkan itu pengakuan jujur dari Kang Samsul Yatim. Aku nggak suruh dia ngomong gitu loh ya. Dia ngomong langsung. Saya seperti hadir dalam dakwah Kanjeng Nabi Isa dan ikut merasakan betapa beratnya perjuangan beliau. Artinya apa? Orang Islam itu mengenal siapa Kanjeng Nabi Isa dan mencintai dan menghormati siapa Kanjeng Nabi Isa. Jadi nggak perlu diajari orang Islam itu. Sejak kecil tuh sudah diceritain kisah nabi-nabi. Itu loh. Makanya kalau antara Islam dan Kristen berbeda tentang memotret siapa Isa, itu dimaklumi saja. Pandanganmu dia itu Allah, ya silakan. Pandangan kami dia itu manusia yang diagungkan oleh Allah karena diangkat menjadi salah satu nabinya. Gitu aja. Nggak usah langsung terus sumpah serapah. Mulutnya kotor, katanya beragama, mulutnya kotor. Ya, supaya tahu nih, supaya jangan goblok kamu semua. Bahwa orang Islam itu mencintai Kanjeng Nabi Isa. Seperti aku bilang,
Nggak mungkin gue seperti itu akan menistakan kanjeng Nabi Isa. Karena dilarang dalam agamanya. Jadi kalau kita berbeda perspektif tentang siapa Yesus, ya kita berbicara di perspektif perbedaan itu. Lu nggak mau seperti gue pun nggak mau seperti lu. Lu anggap dia Allah, silahkan saja. Lu anggap dia Tuhan, silahkan saja. Bagi gue kagak. Dia adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah untuk diangkat menjadi salah satu dari sekian utusannya. Selesai. Supaya kalian tahu. Ini pengakuan jujur dari Kang Samsul Yatim ini. Aku itu ya, kalau membaca Injil Matius itu, waduh. Seperti apa katanya Kang Samsul Yatim ini katakan. Seandainya aku hadir di sana dan aku ada barisan terdepan untuk membela Kanjeng Nabi Isa. Betapa beratnya kehidupan yang dia lampaui sampai mengatakan, serigala punya liang untuk menetapkan kepalanya. Tapi anak manusia, coba, sampai sebegitunya, tidak punya. Jadi perjuangan Kanjeng Nabi Isa itu berat. Gitu loh ya. Dan aku merasa, waduh, gimana ya. Apalagi ketika beliau mengatakan, aku bagaikan induk ayam yang ingin mengumpulkan kalian. Seperti ayam itu kan kalau hujan kan anaknya dikumpulin terus dilindungi sama sayapnya. Tapi dijelaskan lagi oleh Kanjeng Nabi Isa, oleh Yesus, tetapi kalian tidak mau. Coba. Ini Kristen-Kristen yang di sini biar tahu. Ya, Islam itu sangat menghormati, sangat menghargai Kanjeng Nabi Isa. Jadi kalau bersikaplah dewasa, kalau berbeda di antara, ya sudah berbeda saja, nggak usah harus langsung yang ngomong nggak punya arti, nggak punya makna, nggak punya adab. Ya, oke, itu untuk Kang Samsul. Kemudian Kang Agus Hermana, assalamualaikum. Bandung hadir, semoga sehat dan diberi rezeki yang barokah. Salam Isra. Setiap anak Adam berdosa, sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah bertobat. Tidak ada waris mewariskan atau tebus-tebusan dosa. Wassalam. Memang tidak ada. Itu ajaran Islam dan itu sejalan dengan jalannya logika kita sebagai manusia. Rasionalitasnya kena. Nggak ada waris-warisan dosa. Siapa yang menanam, dia yang memanen. Tuh ambilin Al-Quran Bapak tuh. Aku tadi pagi masih teringat kan, aku setiap ba'da subuh ngaji. Ya, ini ada kata-kata yang bagus. Meskipun ini dari Al-Quran, tapi dia nilainya itu humanis, artinya universal. Karena sejalan dengan logika. Bukan aku mau memaksakan Al-Quran kepada kekristenan. Oh enggak, itu enggak begitu berpikir akademis. Cuman ini aku baca karena sejalan dengan logika nalar manusia gitu. Ini ada di surat 29 ya, Al-Mudatsir ayatnya yang ke-38. Quran surat 29 ini Al-Mudatsir ini. Mudatsir ya. Ayatnya yang ke-38. Padahal kita nggak ke sini tapi mengalir saja. Akhirnya kita ke sini. Apa ini? Berkemul. Nanti ada berselimut, ini berkemul. Kemul sama selimut itu sebetulnya bedanya apa sih? Apa katanya? Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Clear. Jadi kalau ada melakukan sesuatu perbuatan, ya itu tanggung jawab dia. Ngapain kok sampai diturun-turun no? Itu sesuai dengan jalan nalar. Ya. Kalau ada warisan bapaknya yang berdosa, anaknya yang dihukum itu hukum apa? Itu enggak. Kewarasan kita sulit menerima. Rasionalitas kita enggak mampu. Bahkan bukan enggak mampu lagi, enggak mau menerima yang begitu. Yang benar itu bahwa setiap diri kita bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Apa yang disampaikan dalam Quran surat Al-Mudatsir. Nah, sekarang ini yang Islam nih, aku mau tanya, lu tahu artinya Al-Mudatsir itu berkemul apa? Nanti ada lagi Al-Mujamil berselimut. Berselimut apa? Lu kira kedinginan seperti gue terus pakai selimut, pakai kemul gitu? Kan goblok. Ini artinya orang yang berkemul, orang yang berselimut masalah. Bukan cuaca.
Nanti itu ada perintah qiyamul lail. Kalau kamu ada masalah, selesaikan. Bagaimana ceritanya? Bangun tengah malam sholat qiyamul lail. Qiyamul tegak tengah malam. Qiyamul tegak bangun, lail itu malam. Baca Quran. Gitu. Tapi gini-gini jarang yang ngerti, meskipun hafal 6.236 ayat. Mahrotnya bagus, ditanyain itu maksudnya berkemul apa? Berselimut apa? Itu pelongo-pelongo gini doang, nggak tahu kan, minta diketok kepalanya supaya gobloknya hilang itu. Itu artinya berkemul masalah, berselimut masalah. Ayo disingkapkan dengan cara qiyamul lail, baca Quran gitu. Ya. Jadi nyasar ke sana gue, padahal tadi mau menjelaskan tentang bagaimana konsep keselamatan ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih juga berhubung. Oke, sekarang gini ya. Berapa lama deh? 26. Aku belum selesai ya bacakan komentarnya, sudah 26. Sudah tak ngebut dulu. Kang Agus Hermana atur nuhunnya, Bu Ne Banjarmasin hadir Tuan Guru menyimak setelah subuh. Salam Isra buat sahabat-sahabat di sini semuanya. Terima kasih Bu Ne ya, salam Isra juga untuk keluarga yang ada di Banjarmasin, selalu kokoh dalam Islam ya. Ini saudara kita, harus kita dukung, beliaunya mualaf ya. Alhamdulillah di channel kita banyak mualaf-mualaf yang tercerahkan ya. Semoga kita semua, aku dan kamu dan semua yang memberikan sholawat kepada channel dakwah ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, ini Bu Ne kita ini aktif juga sekarang di sini ya. Oke Bu Ne, terima kasih ya, selalu tetap istiqomah ya, hingga menutup mata nanti tetap Islam. Berikutnya Kang Nur Kolis, ini cool kalem confident ini. Brebes hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih Kang Nur Kolis. Berikutnya Soleha kita Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah, dan salam Isra semua dari Palu. Oke. Free kick tendangan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus hadir dari Indramayu. Oke, mantap. Matur nuwun Gus, penjelasan panjenengan sangat masuk akal. Salam Isra. Jangankan bayi baru lahir, orang yang mempunyai keterbelakangan jika melanggar syariat-syariat Islam tidak dibebankan syariat-syariat atau tidak berdosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cerdas ini. Ya. Dia ambil komparasinya, jangankan yang baru lahir, yang sudah umur itu loh, terus dia gila, itu bebas dari tanggung jawab. Lah ini ada bayi lahir, oe. Katanya Pak Paulus, dosa telah menjalar kemana-mana dan setiap orang dilahirkan atas nama orang-orang yang berdosa. Hanya bisa ditembus lewat sebuah prosesi penyaliban. Yang disalib siapa? Manusia alam. Kalau manusia mengorbankan manusia, itu apa bedanya dengan pagan? Jawab sendiri. Kalau kamu nggak bisa jawab, bawa ke dalam sepinya hatimu dan kamu menanyakan kepada YHWH itu. Ya. Oke. Nanti kalau aku bilang Allah, kamu menolak. Gitu, ya. Tuh itu masih tahrim ya, belum adzan ya. Ya, nanti kalau adzan kita bikin seri keduanya ya. Intervalnya. Sebentar, ini hang lagi dia. Jadi apa yang ditanam itu yang dituai. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat ya, tidak ditanggung orang lain. Itu rasionalitas banget. Atau bahasa kampusnya itu aksiomatis. Kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Ini apa gitu lagi? Spidol ini aksiomatis. Nggak mungkin orang bilang ini nanas atau mangga atau timun, enggak. Ya. Bu Ne oke, Gispati, alhamdulillah nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Allah dan salam Isra semua dari Palu. Oke, terima kasih. Prikik, terima kasih sudah ya. I Muslim, ya, telat 1 jam Gus. Ini baru selesai salat Isya. Ilmu yang sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Oke, terima kasih sama-sama. Salam Isra juga untuk I Muslim ya. Berikutnya
Kang Suratno ya. Dia mengutip Matius 18:10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat dari sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Nah itu ngerti kamu. Kalau tapi kamu paham nggak dengan ayat itu gitu loh. Kalau soal copy paste ayat ya gampang, tapi kamu ngerti nggak? Dalam ayat itu sesuai dengan konteks kajian kita, anak-anak kecil itu sudah punya nilai. Nggak terus ini berdosa sejak dalam kandungan, nggak begitu ya. Oke, jadi jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ya. Nggak boleh. Dia suci terlahir, nggak ada dosa waris mewaris. Semoga aja Kang Suratno, Eko ya, setelah ngaji di sini bisa mempertimbangkan lah bagaimana agama-agama yang secara logik itu bertemu atau tidak ketemu logikanya atau tidak rasional ya. Masalah nanti masih tetap Kristen atau berpindah menjadi Islam itu hak prerogatifmu sendiri yang orang lain tidak boleh ganggu ya. Tapi setidaknya otakmu itu ngerti, jadi gobloknya hilang. Ini masuk akal, ini nggak masuk akal gitu loh. Entah apa nggak masuk akal kok ditolak, kok diterima. Yang diterima itu yang masuk akal gitu ya. Jadi orang itu harus percaya terhadap kebenaran akal. Kalau sama akalnya sendiri aja nggak percaya, ngapain jadi manusia? Jadi kambing aja. Berikutnya Al-Fatih, oke. Alhamdulillah berbos nyimak Tuan Guru, salam Isra. Oke. Selanjutnya Norman Fadila, ini jagoan kita dari Balikpapan. Ini Salafi open mind ini ya, mantap ini. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam Gus. Gus nggak kasihan kah sama para oten, waras waris. Setahuku yang diwariskan tuh harta, diwarisi hutang aja belum tentu bisa menunaikan, apalagi ini dosa diwariskan. Kenapa nggak jadi dosa arisan saja dah? Terus gimana lagi jawabannya oten ini? Bayi umur 1 hari meninggal, apa dapat warisan dosa juga kah? Bayi dalam kandungan yang meninggal dapat bagian warisan juga kah? Salam hormat dari Balikpapan Gus. Oke, salam hormat kembali. Ya justru aku kasihan sama teman-teman Kristen kita ini. Aku bikin kajian ini supaya mereka berpikirnya itu genah. Kan aku sudah bilang, ikuti itu soteriologi logos, bukan soteriologi salib. Ikuti apa yang dikatakan, diucapkan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, bukan apa yang digagas oleh Paulus. Itu tegas aku katakan. Nah, aku sampaikan ini dalam rangka memberikan informasi karena rasa kasih sayangku kepada mereka. Gitu Kang Mas Norman Fadila ya. Tapi kan tidak semudah itu. Kadang-kadang kita ngajak baik loh, yang diajak baik itu tambah memusuhi kita. Ya. Oke, berikutnya freedom. Yang jadi pertanyaan, siapakah orang benar dan berdosa menurut Yesus Pak Guru ya. Salam Isra Pak Guru, sehat selalu dan dimuliakan Allah. Oke. Siapa ya orang benar dan berdosa menurut Yesus Pak Guru? Ya patokannya kalau kita lihat apa yang jadi patokan, karena Nasrani perdana itu adalah Yahudi. Jadi Nasrani itu Yahudi, maka patokannya ya hukum Torah itu. Sejauh apa mereka taat kepada hukum Torah itu benar. Sejauh apa mereka menyimpang dari hukum Torah itu salah. Begitu parameternya hukum Torah. Makanya kan sangat aneh, Yahudi itu semua itu ngerti apa perintahnya untuk laki-laki, apa perintahnya untuk perempuan. Ya. Itu ngerti semua mereka. Makanya jangan kaget ketika kamu melihat Yahudi itu ceweknya itu tetap menutup aurat mereka. Ya seperti kalau udah dijejer sama muslimah maksudku, ya sama. Ya mereka juga berjenggot juga gitu loh. Jadi ada kesamaan karena ya melihat Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian Islam itu berdasarkan dari sumber yang sama, yaitu YHWH atau Alif Lam Lam H itu. Jadi parameternya hukum Torah ya, Kang Mas Predom ini. Oke, selanjutnya Joko Kendil Jateng hadir Gus. Habis ini bahas Musa tak membelah lautan Gus. Aku penasaran Gus. Ya aku janji nanti kalau diingatkan lagi. Tapi kalau habis ini sepertinya nggak bisa. Aku sama Kang Norman Fadila masih punya utang.
Insya Allah Senin ya, aku mau jawab. Kalau nggak malam Senin, malam Selasa. Tapi sepertinya malam Selasa. Karena apa? Malam Senin itu masih ada sisa-sisa orang weekend, liburan. Sedangkan membahas itu perlu keseriusan orang mau belajar. Jadi perlu suasana serius. Maka sepertinya kalau paling cepat sih malam Senin. Tapi karena malam Senin ada sisa-sisa liburan di Ahadnya itu, maka lebih tepat sepertinya malam Selasa supaya serius menggajinya. Nah, itu belum aku laksanakan. Ya, tapi untuk Joko Kendil Kang Mas ya, apapun itu aku tetap terima kasih dan aku agendakan. Nggak apa-apa, diingatkan terus ya. Berikutnya Bapak Ikhwan Tamim dari Tangerang hadir, Gus, salam misra. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Sahran Kipari menyimak setelah 15 menit. Oke Kang. Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam, matur nuwun. Kang Arif Tuban, matur nuwun. Kang Herman Edison, matur nuwun. Kang Herman Anata Wijaya juga terima kasih. Kang Didik Nyimaski terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama. Oke. Muhammad Bintang Ramadan, assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir, izin bertanya, maaf Pak. Ingin bertanya tentang ayat tak masuk akal dalam Alkitab, Yehezkiel 4:12. Makanan roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Nah, pertanyaan, apakah mungkin Allah menyuruh para hambanya untuk melakukan hal yang menjijikkan seperti ini? Apakah Allah mau umatnya memakan roti yang dibakar di atas kotoran? Itu saja Gus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Harus dibaca satu perikop penuh. Terus nanti itu satir atau gimana? Satir itu sindiran. Ya. Kalau itu sindiran ya boleh jadi. Nggak ada masalah. Tapi kalau itu harafiah ya jelas jadi masalah. Gitu Mas. Untuk tahu itu sindiran atau tidak, baca perikop. Aku belum baca itu ya, makanya aku tidak berani menyimpulkan. Baca dulu perikop penuhnya di surat Yehezkiel itu ya, nanti kamu tahu oh ini maksudnya gimana. Karena membaca perjanjian lama itu tidak semudah membaca perjanjian baru. Perjanjian lama itu apalagi nanti kalau apa ya, itu banyak sastranya itu di kitab-kitab apa ya? Aduh, aku error. Sulaiman itu ya, Solomon itu banyak sastranya itu, ya. Tentang pohon kurma juga itu banyak sastranya. Dan ini aku tidak bisa kasih jawaban karena aku belum menyempatkan untuk mendetailnya. Meskipun ayat ini ayat populer, sering di Kidung Agung. Aduh, mau ngomong Kidung Agung aja error. Kidung Agung itu nggak bisa kamu baca terus kamu paham. Kamu harus berpikir berkali-kali itu. Ya. Maka saran aku baca dulu atas bawahnya. Di 4:12 ke atas sama 4:12 ke bawah itu maunya gimana. Nanti bisa kamu tentukan. Karena jangan-jangan itu satir kayak bahasanya ya. Oke. Seperti itu. Kemudian Kang Haris Nandar, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar, di kopi konsep teologi salib digodok oleh Paulus dan dijejalkan kepada pengikut-pengikutnya. Padahal Markus, Matius, dan Lukas tidak bersaksi demikian. Menyimak dari Kerinci, Jambi. Mantap kali ini. El Diablo Bandung Peace. Oke. Karena itu tadi sudah ada nih, suara ada. Belum. Tapi sudah jam berapa ini? Sudah masuk. Oke, aku mau azan dulu, kita interval dulu ya, mau sholat duhur. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Kita akan mengkerucut ke sini ya, karena tadi komennya sudah aku baca semua dan aku nggak punya utang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin sholat duhur dulu bos, ya. Nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah jeda beberapa waktu untuk menjalankan ibadah sholat duhur ya berjamaah, maka kita lanjutkan lagi kajian kita. Tadi sebelum jeda sudah aku bacakan semua komentar dari kalian yang masuk, jadi aku sudah tidak punya hutang lagi. Sekarang kita fokus ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Tajuk kita manusia dan keselamatan di mata Yesus dan di mata Paulus. Slow saja ya. Karena weekend. Oke, sebelum ke sana aku jelaskan dulu. Ini langsung aku kutip ya, supaya kalian tidak lagi bingung kalau aku nanti menjelaskan. Aku kasih dasarnya dulu. Ya. Aku ketik langsung dari sumbernya ini. Ya. Aku jelaskan ini dulu. Kristus. Ya. Kristus itu Yunani koine ya, Yunani koine atau apa? Sebut juga Kristos gini. Kristos ya. Jadi kan sudah berubah dia. Ini berasal dari ini. Dari aslinya yaitu bahasa Ibrani ya. Masiah atau Mesias. Masiah. Asalnya itu di sini sebetulnya. Ini kalau ke Arabiunnya menjadi nanti Al-Masih itu. Maka disebutlah dalam perspektif perjanjian terakhir Isa Al-Masih. Ya. Artinya yang diurapi. Ini koine bahasanya Yunani ya. Masuk ke sini menjadi Kristus atau Kristos ya. Oke. Itu apa? Gelar Kristus itu menunjukkan bahwa dia itu adalah pemimpin gitu ya. Pemimpin. Kemudian ya, kau bisa buka tuh Kisah 11:26. Kisah para Rasul. Ini tak suruh buka nggak bisa ya. Kisah para Rasul 11:26 KPR. Kisah para Rasul 11 des ya. Nanti ya itu dibawa ke Belanda menjadi gini dia. Berubah lagi menjadi Kristen. Kristen Larsen itu siapa? Pemain bulu tangkis dari Belanda apa Denmark ya? Kristen. Nih. Ya, berubah menjadi Kristen ya. Perubahan-perubahan itu terjadi menurut bahasa-bahasa setempat. Aku mau menjelaskan kenapa orang Belanda menyebutnya Kristen. Mana tadi tutupnya ini? Nih, perhatikan. Makanya kan aku bilang, kok gampang-gampangnya mengambil argumentasi yang gak bermutu. Yesus itu bukan Isa, namanya berubah. Memang lu kira yang dilahirkan oleh Bunda Maryam itu namanya Yesus? Bukan. Artinya kalau namanya berubah, itu bukan berarti orangnya itu tidak sama. Bisa jadi namanya berubah karena tuntutan antropologis budaya ya. Seperti ini aja, gelarnya saja itu sudah berubah. Gelarnya itu Masiah ya. Ini Ibraniun, Arabiun. Karena begitu kuatnya pengaruh Yunani ya, superpower dunia saat itu, maka dipengaruhi oleh Yunani, dia menjadi Kristus atau Kristos. Ya, ini dia. Sini. Setelah itu di Belanda, dia pengikut-pengikutnya akhirnya disebut ini, Kristen ini menjadi nama. Lihat ini, ada akhiran ini.
en. Ya. Ada akhiran en. Jadi orang Belanda menyebut pengikut-pengikut Kristus, Masiah, Al-Masih itu Kristen. Jadi Kristen itu pertama kali disebutkan di Antioquia, KPR 11 piro ya. Di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Itu ada di KPR 1124. Ya. Di mana? Di sini. Kisah Para Rasul 1124. Maka awalnya itu di Antioquia, sekarang ikut Turki ini. Katanya, kata bunyinya surat ini, ya, di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Ya. Makanya orang Belanda juga ikut-ikutan nyebutnya Kristen. Nah, Kristen ini artinya apa? Gitu ya. Ada akhiran en di belakang. Ini sudah ya. Ini Kisah Para Rasul 1124. Di sana petunjuknya bahwa di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Antioquia itu sekarang ikut Turki. Oke. Ini nggak kita bicarakan lah ya. Ini Al-Masih, ini perspektif perjanjian terakhir ini. Mesias yang diurapi pakai apa ya? Pakai minyak wangi. Kalau kita kan tiap hari kan kita diurapi pakai air wudhu. Wah, di sana ya. Ini orang Islam itu ya Masiah. Ya, kalau wudhu itu kan begini. Ada yang sampai bilang begini. Ini batuknya ini gini sampai ke belakang gini. Ya. Oke. Aku kasih gampang itu gini lah, ya. Gus Dur ya. Ditambahi Ian. Ya. Ini Gus Dur, ini Ian. Ian itu artinya pengikut. Jadi pemikiran-pemikiran Gus Dur itu banyak diikuti orang. Maka orang yang mengikuti pemikiran Gus Dur itu disebut Gus Durian. Nah, ini bukan durian buah itu, bukan ya. Kata Ian ya di belakang nama orang itu artinya orang itu mengikuti pemikiran orang yang di depannya itu, ya. Ya maksudnya ini. Ya. Jadi Gus Durian itu artinya orang-orang yang mengikuti pemikiran Gus Dur. Gus Durian berasal dari kata Gus Dur dan akhiran an ditambah. Gus Durian menjadi Gus Durian ini ya. Jadi kata Ian ini artinya pengikut. Pengikut mana yang disebut ini? Oke. Paham ya? Oke. Sekarang coba aku hapus. Yang penting ini dulu pahami. Gus Durian, Ian menjadi Gus Durian. Artinya orang-orang itu pengikut pemikiran Gus Dur, karena Ian itu artinya mengikuti, yang di depannya itu Gus Dur. Sekarang aku hapus ini. Ini juga aku hapus ya. Ini tetap ya, Iannya tetap Iannya nggak berubah. Di sini menjadi Kristi. Dari Kristen ini, Kristos ya, Kristi. Maka dia di sini menjadi Kristian. Ini dia. Kristian, orang menyebutnya terlalu ribet, maka dia menjadi Kristen. Milo, ya, menjadi Kristen. Tadi di Kisah Para Rasul 11:24 itu di Antioquia lah pertama kali mereka disebut Kristen. Artinya apa? Para muridnya Paulus, ya.
Ini Kanjeng Nabi Isa, Yesus sudah nggak ada, ya, sudah selesai tugasnya. Di sanalah mereka disebut Kristen. Kristen itu sebetulnya ejekan awalnya. Oh, Kristen, Kristen, Kristen. Artinya apa Kristen itu? Ya seperti ini tadi. Kristen itu berasal dari Kristian, Kristi dan Ayan. Kristi itu berasal dari Kristus, Mesias. Artinya Kristen itu seperti Gus Durian tadi. Kalau Gus Durian itu pengikut Gus Dur, kalau Kristian pengikut Kristus. Jadi kalau ada, sebetulnya Kristen itu bukan nama agama, tapi menjadi nama agama sekarang. Jadi kalau ada orang ditanyain agamanya apa, Kristen, dia harus mengikuti Kristus. Aneh bin lucu kalau mengklaim dirinya Kristen tapi yang diikuti bukan omongannya Kristus. Nah itu aneh. Nggak connect. Maka sebaiknya ganti aja namanya. Kalau dia nggak mau mengikuti Kristus ya jangan ngomong atau jangan ngaku Kristen. Gitu loh. Ya. Seperti ini jelas ya. Oke. Aku hapus kalau sudah jelas. Ya. Jadi sekarang kamu tahu, pertama nama Kristen itu ejekan untuk mereka yang mengikuti Mesias, ya. Itu disebut Kristen, Kristen, Kristen gitu. Lama-lama Kristen menjadi nama agama. Makanya di KTP ada agama Kristen gitu ya. Sebetulnya bukan nama agama itu. Ya, tapi sudah demikian publik menerimanya ya sudah gitu. Ya. Oke. Dari sini ya, aku bawa ke sini. Di mata Yesus dulu. Ini ya. Di mata Yesus. Mata Yesus itu bukan ini maksudnya ya. Ini mata Yesus. Nanti kamu komparasi ya. Manusia di mata Yesus itu terbagi menjadi dua. Manusia benar, manusia berdosa. Ini. Seperti tadi yang ada yang tanya, ukuran benar dan salah itu apa? Ya hukum Torah, karena saat itu hukumnya yang ada hukum Torah. Agak bingung ya kalau nyebut hukum Torah. Karena Torah sendiri itu artinya ya hukum. Jadi kalau diterjemahkan gimana itu? Hukum-hukum. Jadi enaknya begini, parameter kebenaran itu Torah. Kalau dia hidup dalam Torah, maka dia menjadi benar. Kalau dia keluar dari Torah, itulah yang diembankan kepada Yesus untuk diajak kembali bertobat. Tobat itu juga artinya kembali. Maka kalau ada kembali bertobat itu ya aneh. Karena tobat sendiri artinya kembali. Taubat, kembali. Aku sudah pernah ceritakan dulu ya, bagaimana seorang musafir ketiduran, tiba-tiba ontanya pergi. Dia bangun-bangun terjaga, haus, minumannya ada di bawah onta. Akhirnya dia setengah putus asa menunggu kembalinya onta supaya dia bisa minum. Dalam waktu beberapa lama akhirnya kembali itu onta. Kembali. Bagaimana si pengelana itu? Tentunya dia sangat senang sekali dengan melihat ontanya yang kembali membawa air minum yang ditaruh di perut onta sehingga dia bisa minum, mengusir dahaga yang berkepanjangan. Senang. Nah, begitu juga personifikasinya. Gusti Allah ingkang Maha Agung itu senang kepada hamba-hambanya yang bertobat. Yang digambarkan seperti tadi itu. Itu penggambarnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi ada orang benar, ada orang berdosa. Ya. Ada orang benar, ada orang berdosa. Yang diopeni, yang diurus, yang menjadi tanggung jawab Yesus ini orang yang berdosa ini. Kan dia bilang bahwa tabib itu untuk orang sakit. Supaya yang sakit itu menjadi orang sembuh, orang sehat. Orang sehat nggak perlu tabib. Personifikasinya sampai seperti itu Yesus ucapkan. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa manusia itu dibagi dua. Ada manusia benar, ada manusia berdosa. Artinya Yesus menolak dosa waris. Menolak dosa waris. Itu loh.
Buktinya apa? Terbagi. Ada orang benar, ada orang berdosa. Ya. Sekarang kita bandingkan di mata Paulus sekarang, ya. Di mata Paulus, ya. Bagaimana manusia itu? Apakah terjadi dua gini di mata Paulus? Ya. Di mata Paulus semua dipukul rata bahwa manusia itu berdosa. Nih. Paulus mengatakan semua manusia berdosa. Dari mana? Dosa waris dari Adam dan Hawa. Dari setiap bayi lahir itu berdosa, meskipun bisanya hanya oe-oe. Padahal logika waras mengatakan dosa itu hasil dari perbuatan. Kok bisa nggak tahu apa-apa kok berdosa? Maka diembel-embeli waris, artinya dosa waris. Dosa yang bukan karena perbuatan tapi diwariskan dari Bapak Adam. Tetapi logika kan menyangga. Bagaimana orang akan diberi tanggung jawab, dituntut atas dosa dari perbuatan yang tidak pernah dia lakukan? Itu yang nggak masuk nalar, gitu ya. Oke, jelas di sini. Bagi Paulus setiap manusia berdosa. Ya, jadi begitu lahir berdosa. Bagi Yesus enggak. Manusia itu ada benar, ada yang berdosa. Yang berdosa ini yang diopenin, dirawat, dibimbing, diajari. Makanya Yesus juga disebut Rabi. Bukan Rabi, bukan Rob yang Maha Agung, bukan. Pembimbing, guru. Yesus disebut juga Rabi. Membimbing siapa? Orang berdosa. Agar apa? Tobat kembali benar. Kesini kembali. Lewat apa? Tobat. Bukan lewat tebus-tebusan. Dah pegadaiannya mana? Tebus-tebusan. Tobat. Supaya kembali benar. Kalau kembali benar maka dia hidup dalam hukum Allah. Kalau ini enggak. Semua orang berdosa. Dipukul rata. Kamu mau percaya yang mana? Percaya yang orang itu terbagi menjadi benar dan berdosa, atau semua orang berdosa? Kalau ini enggak ada kompromi. Si Paulus. Jadi manusia itu tidak dihargai. Ya, manusia tidak dihargai. Karena semua tergantung pada salib Yesus. Makanya disebut kristologinya itu menyebutnya perdamaian lewat salib, atau soteriologi salib, atau keselamatan salib. Keselamatannya itu berpusat pada penyaliban Yesus untuk menebus dosa. Ya, tadi semua manusia lahir langsung berdosa dia. Maka dosa ini bisa selesai bila dia beriman atas penyaliban Yesus menebus dosa mereka. Ya. Jadi manusia tidak dibagi. Sebetulnya kalau dia ngomong bahwa setiap orang yang beriman kepada Yesus dia selamat, ya orang Islam ya selamat. Orang Islam itu beriman. Kalau soal berimannya beriman. Tapi tidak iman model Paulus begini. Nah, sekarang ya, di sini manusia tidak dihargai. Jadi sebesar apapun usahamu, sebesar apapun kesolehanmu, itu tidak bisa menyelamatkan kamu dari tuntutan dosa itu. Jadi keselamatan di sini itu pemberian, gracia, ya. Maka ada istilah sola gratia, gitu ya. Sola gratia, gratia tulisannya. Ya. Ini keselamatan yang dihadiahkan, diberikan. Karena apa? Manusia di sini powerless, tidak bernilai, tidak berharga. Setinggi apapun kesolehanmu, kalau kamu tidak terima Yesus sebagai penebus dosamu, maka engkau tidak ada artinya. Itu menurut cara pandang Paulus. Kalau Yesus enggak. Yesus itu datang untuk ngopenin, untuk ngurus orang-orang yang berdosa. Diajak kembali kepada Allah supaya benar. Terjadi migrasi dari orang berdosa menjadi orang benar lewat sebuah proses yang namanya pertobatan atau tobat, kembali. Tobat itu kembali. Jadi tugas Yesus mengembalikan domba-domba tersesat dari dosa kepada benar.
Di sini orang dihargai karena ada proses tobat. Ini adalah jadi upaya manusia supaya dia mau kembali dengan memberdayakan segenap kehidupannya, meninggalkan masa lalu di luar hukum-hukum Allah yang itu menjerat dia pada dosa, untuk kembali kepada hukum-hukum Allah sehingga dia masuk dalam kelompok orang benar, bukan orang berdosa. Jadi ada usaha, yaitu yang disebut tobat. Kalau di sini enggak. Keselamatan itu pemberian hadiah, gracia, sola gracia itu. Kamu mau sampai mampus beribadah terus, soleh terus, tapi kamu tidak menerima Yesus sebagai penembus dosamu di dalam salib, kamu tetap aja kebelasak masuk neraka. Manusia nggak dihargai di sini. Ya. Kapasitas dan otoritas yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia itu nggak dihargai. Jadi meskipun kamu hidup saleh, hidup bagus, baik, tanpa celah, tapi kamu tidak menerima Yesus sebagai penebus dosamu di kayu salib itu, maka kamu tidak akan dapat ya dikatakan sebagai orang benar, orang berdosa. Tempatnya mana? Ya neraka. Lalu bagaimana kita supaya bisa menjadi orang benar? Maka kamu harus menerima Yesus sebagai penembus dosamu. Kamu akan mendapatkan pemberian hadiah yang disebut sola gracia ini. Sekarang kamu pikir, kamu kan ada otak. Mana yang bisa diterima secara nalar, secara logis, secara rasional? Apakah manusia tidak dihargai sama sekali? Apakah seperti Yesus manusia itu dihargai lewat proses tobatnya ini? Kalau di sini nggak ada harganya kamu, ya, nggak ada harganya. Kamu mau soleh seperti 10 kali kesolehan, nggak ada harganya. Selama kamu tidak menerima Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, ya, kamu tidak ada harganya. Kalau kamu sudah mengakui Yesus sebagai penebus dosa-dosa manusia, maka kamu nanti dapat yang apa namanya itu sola gracia ini, keselamatan. Jadi keselamatan itu kalau kata Bible begini ya, kalau di perjanjian baru ya, tapi teksnya enggak 100% beginilah ya, substansinya saja. Itu dikatakan begini. Ya. Kamu selamat itu adalah anugerah, bukan karena hasil usahamu. Jadi walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hidup soleh, suka menolong, suka membantu, perpuluhan oke, itu tidak menyelamatkanmu sebelum engkau menerima Yesus sebagai juru selamatmu yang menebus dosamu lewat penyaliban. Kuncinya di sana. Jadi itu harga mati, harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Di sini enggak. Orang dihargai kalau kamu mau dengan cara bertobat, ya kamu menjadi benar lagi. Nah, dua ini mana yang kamu ikuti? Yang repotnya orang mengaku Kristen. Sini nampak deh. Kristen, kan aku sudah jelaskan tadi. Ini Kristen. Kalau Paulus ya Paulin ya. Sini nampak tuh. Nampak ini Paulin, nggak marem aku tapi kok di sini ini tak hapus. Intinya begini, aku jelaskan dulu sebelum aku hapus. Yang repotnya itu fakta di lapangan. Orang ngaku Kristen, artinya pengikut Kristus, sudah aku jelaskan. Tapi yang dia imani itu justru Paulus. Kalau kamu mengikuti iman Paulus ya kamu Paulin, bukan Kristen. Dulu, ya. Ngerti maksudnya? Jangan antara nama dan aktivitas teologisnya nggak kompak. Karena apa? Kondisi ya antara Paulus dan Yesus dalam menempatkan manusia ketika dikaitkan dengan keselamatan nggak ketemu. Ya. Bagi Yesus keselamatan itu adalah usaha manusia untuk mencapai kehidupan dalam hukum-hukum Allah. Lewat sebuah proses yang namanya pertobatan. Kalau dia mau berusaha bertobat ya insya Allah.
Sementara kalau Paulus, bahasa Jawa bilang, kon sampai jengking kon nggak nerima Yesus sebagai juru selamatmu, kon nggak selamat. Kamu sampai nungging kalau kamu nggak terima Yesus sebagai juru selamatmu, jangan harap kamu selamat. Karena keselamatan bagi kerangka berpikir Paulus adalah pemberian, bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia, tapi pemberian. Ya. Oke, yang anehnya, ya, ini Kristus, ya, ini Paulus. Aku sudah jelaskan tadi, pengikut Kristus itu ya Kristen, ya. Jangan kamu mengikuti Paulus tapi ngaku Kristen, ini yang repot. Kalau kamu ngaku Kristen, kamu ngikuti apa-apa Kristus. Jangan ngaku Kristen tapi ngikuti Paulus, ini kan repot. Paulus ini pengikutnya ada lagi namanya Paulin. Kan tinggal nambah aja seperti aku bilang tadi. Paulin, ini Kristen. Artinya pengikut. Artinya pengikut. Lah kalau kamu ngakunya Kristen tapi ngikuti Paulus, kan repot. Jadi kalau kamu masih percaya adanya soteriologi salib, kamu itu bukan Kristen tapi Paulin ini loh, pengikutnya Paulus. Karena Kristen itu harus merujuk kepada Kristus yang tidak pernah mengajari, ya, bahwa manusia itu tidak berharga. Ya, manusia itu berharga dalam kekristenan, ya. Sejauh apa dia mau berusaha untuk bertobat, maka dia kembali hidup benar. Di sini nggak bisa. Jadi sekarang kamu renungkan, kamu semua kan bebas. Kamu itu mau menjadi Paulin apa menjadi Kristen? Kalau jadi Kristen, buang itu konsep penebusan dosa, dosa waris dan segala macamnya, karena itu tidak ada. Aku sudah jelaskan. Ya. Repotnya kebanyakan ini mulutnya ngaku Kristen tapi kerangka berpikir agamanya ikut Paulus, kan jadi kacau. Maka aku bilang kalau memang begitu, kamu keluar aja dan jangan ngomong Kristen tapi kamu ngomong Paulen. Karena kerangka berpikir teologismu itu berdasarkan Paulus, bahwa dosa itu bisa diwaris-wariskan dan setiap manusia di pukul rata semua berdosa. Oh, di sini nggak bisa. Gitu. Ya. Nah, sekarang lewat kajian ini kamu bisa menentukan sikapmu. Kamu bisa menanyakan dirimu, sebetulnya kamu itu Kristen atau Paulen? Sebetulnya kamu itu mengikuti Kristus apa mengikuti Paulus? Itu dua keputusan yang tidak bisa dirukunkan. Oke, sampai saat ini ya kita masih tetap eksis ngaji. Pesanku untuk kalian semua, baca Al-Quran, baca, ya, terus selalu ingat kepada Gusti Allah Kang Maha Agung, ya, Kanjeng Nabi, ya, itu menjadi bingkai keimanan kita, ya. Sholat tentu jangan lupa. Tetapi meskipun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini semoga jelas ya. Segala sesuatunya sudah aku jelaskan. Ini namanya tinjauan linguistik. Ya, pilihan ada di teman-teman Kristen sekarang. Kalau you mengklaim Kristen, maka kamu harus mengikuti Kristus. Ya, masalahnya sekarang klaimnya Kristen tapi yang diikuti Paulen. Jadi berapa? Mending ke Paulen sekalian, bukan Kristen. Tuh, ya, oke. Terus seluruh teman-temanku, kita sama-sama mengharapkan adanya keberuntungan untuk kita semua, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Sampai di sini dulu ya. Jadi di mata Paulus, di mata Yesus jelas berbeda soteriologinya. Pilihan ada di tangan Anda mau ikut yang mana. Tapi pesanku berkali-kali tak ulang, karena aku berkali-kali diskusi sama teman-teman. Kamu apa? Kristen. Lah kok kerangka berpikirnya Paulen. Seharusnya kalau sudah berani ngaku Kristen, maka ikut yang aku bilang kemarin ya, soteriologi logos. Ucapan Kristus itu apa? Itu yang diikuti. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk semua teman-temanku. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin.